Shalom saudara. Di malam hari ini ya, dalam tema besar kita dalam bulan ini yaitu buah-buah roh ya. Kita mau belajar sama-sama bagaimana sih yang namanya bertumbuh, berbuah dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan di Alkitab tercatatkan bahwa roh kita itu boleh berbuah, bisa berbuah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Koko mau berikan sebuah pengertian bahwa ketika sebuah pohon berbuah, buahnya itu tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri saja, tetapi buahnya dinikmati oleh orang lain, oleh mungkin hewan di sekitarnya atau mungkin menjadi berkat bagi tetangga. Ya, menjadi berkat bagi orang yang makan, menjadi berkat. Jadi saudara perlu tahu bahwa konsep berbuah sesungguhnya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Dan dikatakan di sini bahwa kalau saudara, kita sudah belajar di tema Generation bulan lalu ya. Kalau saudara adalah sungguh-sungguh anak-anak Tuhan, saudara bukan saja mendengar, membaca dan mengerti akan firman Tuhan, tetapi saudara melakukan, which is yang namanya berbuah. Ada kata kerja di dalamnya, ada sesuatu yang terjadi out of kesadaran, ada sebuah kesadaran yang kita lakukan. Oke, jadi bukan secara tidak sadar kita lakukan, tetapi berbuah itu adalah hal yang sadar kita lakukan. Dan hari ini kita akan belajar dua buah roh, yaitu damai sejahtera dan kesabaran. Saudara, penting sekali untuk kita belajar akan dua buah roh ini. Kenapa? Karena dua buah roh ini sesungguhnya adalah buah-buah roh yang bisa dimakan atau dilihat kentara oleh orang lain. Oke. Kenapa kok bisa bilang kentara? Karena kalau misalnya contoh mengenai minggu lalu Marco bawakan mengenai sukacita. Saudara bisa sukacita di dalam hatimu, di dalam kamarmu dan lain segala macam. Tapi kalau berbicara mengenai kesabaran, orang bisa tahu kalau mukamu sedang marah. Betul tidak? Kalau bicara soal damai sejahtera, orang tahu kalau kamu sedang overthinking. Mukamu berkerut, jerawat tambah banyak, terus kemudian koro-koroang atau suka marah, suka ngambek dan lain segala macam. Ini buah-buah roh yang kelihatan kentara. Oke. Dan banyak orang merasa bahwa kalau saya ngambek orang tidak tahu. Percayalah saudara, kentara. Kelihatan. Sama seperti halnya damai sejahtera dan kesabaran itu bisa dilihat oleh orang, kelihatan. Begitu pula dengan emosi yang lainnya. Kalau saudara marah, saudara ngambek, saudara apapun lah, itu kentara dari mimik wajahnya. Mungkin saja teman-temanmu gak enak tegur saudara. Ataupun mungkin saja teman-temanmu gak enak kasih tahu, mukamu bengkok misalnya, contoh seperti itu. Who knows? Tetapi percayalah kalau saudara sedang ngambek itu kentara sekali. Dan ketika kita mengetahui, oh iya ya bahwa buahku ini harus bisa dinikmati oleh orang lain. Kita secara sadar dan penuh dengan control of our emotions, ya, kontrol dengan emosi kita. Bahwa setiap kali kita bertemu dengan orang, apa sih buah yang saya sedang tawarkan kepada mereka? Apakah buah yang manis atau buah yang kecut? Apakah buah yang sudah matang ataukah buah yang mungkin masih asam? Saudara perlu tahu, karena senyumanmu saja itu bisa. Saudara pernah lihat ada orang yang senyumnya, kita tahu oh ini senyumnya orang manis. Tetapi dengan orang yang sama, kenapa senyumnya kecut? Padahal sama-sama senyum. Kenapa? Itu seperti buah yang saudara sedang tawarkan ke orang lain. Orang nangkap apa dari senyuman saudara? Malam hari ini kita belajar yang paling pertama itu mengenai peace ya, atau damai sejahtera. Kedengarannya mudah ya, percayalah. Mungkin dalam 9 buah roh ini, di Gen Z ya, di generasi ini, generasi Gen Z, generasi milenial, generasinya Koko dan kalian semua ya. Percaya tidak percaya, ya kedengarannya naif, kedengarannya klise. Tapi percayalah ini hal yang paling susah bagi milenial dan Gen Z untuk lakukan. Kenapa?
Sebentar kau akan jelaskan, kita baca dulu di Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang seharusnya kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dikatakan jelas sekali Roma, Paulus berkata kepada orang-orang di Roma bahwa janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang seharusnya kamu pikirkan. Saudara, kedengarannya ini enggak familiar enggak dengan sekarang? Sekarang kan penyakit utamanya Gen Z, milenial dan lain segala macam itu adalah overthinking, betul tidak? Saya umur 25 nih, belum ada pacar, gimana ya masa depanku? Saya umur 27 nih, belum ada gebetan, gimana ya masa depanku? Saya umur 30 nih, belum ada kerjaan, dan lain segala macam, belum ada pekerjaan. Saya sudah melamar kiri kanan tapi belum dapat pekerjaan, gimana nih? Ya mungkin itu hal-hal yang bisa saudara pikirkan, tetapi yang menjadi salah ketika saudara memikirkan itu sampai saudara tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa kok bilang seperti itu? Karena banyak orang-orang ya yang kok lihat, banyak orang-orang lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan sekarang. Baik dalam hal pekerjaan, semisal banyak orang lebih cari muka di bosnya daripada kerja sungguh-sungguh berintegritas di hadapan Tuhan. Lebih banyak orang suka senggol kiri kanan yang penting naik jabatan daripada kerja sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, upgrade diri di hadapan Tuhan karena lebih gampang. Jenggol kiri kanan, jatuhkan kiri kanan dan lain segala macam. Segala hal dilakukan supaya bisa naik jabatan. Sebagai contoh. Begitu juga dalam pertemanan. Segala cara dilakukan supaya mendapatkan teman. Gosip kah? Senggol kiri kananmu, jangan suka gosip. The thing about gossip, saudara ya, the thing about gossip, saudara tidak sadar saudara sedang bergosip. The thing about it, saudara tidak sadar. Ini bukan sesuatu yang saudara kayak bisa lihat, panas ya saudara sadar. Enggak, the thing about gossip, saudara gak akan sadar saudara sedang bergosip. Sampai Tuhan koreksi hidup saudara. Sampai Tuhan koreksi, sampai saudara cukup peka dengar suara Roh Kudus. Baru suara itu akan mulai berbisik. Jangan ngomongin orang. Jangan jelekin orang. Tetapi kalau saudara tidak punya Roh Kudus, saudara akan merasa gosip itu sesuatu hal yang seru. Sesuatu hal yang keren. Sesuatu hal yang membuat kita bahagia. Itu adalah damai sejahtera yang palsu. Karena saudara sedang mencari validasi dari manusia. Saudara mau tahu apa lagi validasi palsu? Playing victim. Playing victim itu seperti apa? Playing victim adalah seolah-olah saudara ini adalah orang yang paling tersakiti di dunia. Amin. Playing victim adalah, saudara tahu orang-orang yang playing victim, ini kok kasih tahu ya. Menjadi koreksi bagi kita semua. Orang-orang yang suka playing victim, dia tidak tahu bahwa dia sedang memainkan peran itu. Dia merasa bahwa ini hidupku memang kasihan kodong ini dan lain segala macam. Dia tidak tahu bahwa dia sedang mengutuki dirinya sendiri. Saudara tahu kalau saudara tahu mulut saudara punya kuasa. Saudara ceritakan kelemahanmu. Iya kodong saya begini, orang tuaku sedang begini dan lain segala macam. Baru Tuhan mau angkat, tiba-tiba iblis sudah catat lagi. 17 Juli 2026 si A ngomong seperti ini, Tuhan ini buktinya, ada rekodnya. Kalau malaikat punya HP ada screen record. Saudara pikir malaikat tidak lebih canggih daripada kita?
Saudara, biarpun saudara gosip di WA, itu tetap gosip. Saudara, HP saudara yang Apple buatan manusia aja, Samsung punya screen record. Saudara pikir di sorga yang lantainya emas tidak punya screen record? Saudara pikir dengan orang lain saudara saling chat ini dan lain-lain segala macam. Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu di akar-akar isi hatimu, Tuhan tahu. The thing about this, saudara perlu minta Tuhan pengampunan. Yang paling pertama, yang kedua, kesadaran diri Tuhan berikan aku damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena kenapa? Saudara sedang mencari damai sejahtera dari manusia. Saudara sedang mencari damai sejahtera dari orang lain, dari temanmu, dari circlemu, dari teman satu gengmu. Iya ya, sabar, gak apa-apa. Memang itu si jahat. Siapa yang menjadi musuhmu kan saya musuhi juga. Saudara tanpa saudara sadar, saudara sedang toksik dengan orang lain. Tanpa saudara sadar, saudara sedang meracuni orang lain. Itulah yang dikatakan buah yang asam. Buahmu dinikmati orang enggak? Buahmu membawa unity enggak? Buahmu membawa kesatuan enggak? Buahmu membawa damai sejahtera enggak? Ataukah setiap kali orang bilang namamu, orang bilang, dede ini lagi. Ada loh. Alkitab berkata nama baik lebih mahal daripada emas dan perak, betul tidak? Itu Amsal yang tulis. Adakah orang di sini yang lebih kaya dan lebih pintar daripada Raja Salomo? Tidak ada saudara, saya pikir tidak ada. Dan kalau orang yang paling kaya dan paling pintar sudah menulis itu, ada baiknya kita dengarkan dan kita belajar dari sana. Ada orang-orang yang kalau namanya disebutkan, kita lari dari nama itu. Kalau muncul ini nama tiba-tiba, kita tahu bahwa ini pembicaraan akan berat. Ada amin? Tiba-tiba saja kita lagi ketawa-ketawa. Tiba-tiba satu nama yang muncul, atmosfer berubah. Saudara pernah rasakan hal itu? Saudara pernah rasakan hal itu? Tiba-tiba, kemarin saya ketemu si A, semua langsung diam. Kayaknya mau pulang Mi. Kayaknya saya sudah dicari mamaku ini, pulang ya. Hanya gara-gara satu nama yang muncul, saudara tiba-tiba dari hahaha tiba-tiba mau pulang. Dan percayalah itu terjadi, saudara sadar tidak percaya, saudara sadar tidak sadar. Coba cek. Ada orang yang kalau muncul namanya, saudara itu membawa berkat. Saya kenal dengan Koko Marco. Oh, kau kenal dengan Komarko? Oh, kalau kau kenal dengan Komarko, kau pasti anak RPC ya. Oke. Kau boleh kerja di sini, tanda tangan, langsung gaji 10 juta. Misalnya, contoh. Ada orang yang namanya membawa berkat. Oh, kau di Komsel mana? Saya di HOG ini. Wih, tahu orang-orangnya di sini adalah orang-orang yang rendah hati, penuh senyuman. Nama itu membawa berkat. Ada nama yang ketika muncul di permukaan, membuat orang bertobat. Kena bertobat dari apa? Dari kemarahan, dari emosi. Saudara, the thing about this ya saudara ya. Saudara harus minta Tuhan kalau saya salah koreksi. Kalau itu yang Koko Ivan bicara adalah saya, koreksi aku. Saudara harus punya hati yang cukup rendah dan cukup besar untuk mengakui Tuhan itu saya. Dan saya mau bertobat. Sampai saudara tidak akui, itu roh akan mengindap dalam saudara seumur hidupmu. Percayalah. Kalau saudara tidak akui dan saudara bertobat, saudara bisa lahir baru, saudara bisa naik ke surga. Tapi sampai saudara masuk di dalam akhir hidup saudara, saudara akan bawa itu victim mentality dan a fake peace, damai sejahtera yang palsu dalam hidup saudara. Ini Koko tidak berbicara tentang mati naik ke surga atau tidak. Tapi Koko sedang berbicara tentang hidup yang berbuah. Masa saudara mau sampai akhir saudara, hidupmu tidak ada buahnya yang dinikmati oleh orang. Jangan mau hidup seperti itu saudara. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara, kalau tahun depan pohon ini tidak berbuah, tebang. Betul tidak? Yang baca TBA, hello? Am I right? Kalau misalnya Tuhan berkata yang tidak berbuah saja harus ditebang, coba cek. Tuhan diriku apa sudah berbuah atau tidak. Kalau belum, saudara harus panik. Panik dalam hal apa? Panik untuk memperbaiki diri. Jangan sampai saudara ya, ada barusan orang mau mengasihi saudara, ada orang yang mau mencintai saudara.
baru mau dikasihi, baru mau dicintai, pergi lagi itu orang. Kenapa? Karena hidupmu penuh dengan victim mentality dan fake peace. Saudara harus melakukan segala cara untuk dapat perhatian dari manusia. Saudara jangan lakukan seperti itu. Dan Koko tulis di sini yang lebih parah lagi bahwa you cannot see God's direction in your panic. Saudara tidak bisa melihat direksi atau tuntunan Tuhan dalam sebuah kepanikan, dalam sebuah fake peace yang tadi Koko katakan. Koko ibaratkan seperti ini, kalau saudara panik, overthinking, mana temanku ya, mana pacarku, mana bisnisku dan lain-lain segala macam. Koko perumpamakan sebagai orang yang mengemudi, saudara, mengemudi. Saudara kalau saudara lihat gambar yang di kanannya Koko, ya. Saudara ada seorang yang sedang membawa mobil, tetapi di sekelilingnya itu penuh dengan kabut. Tetapi kalau saudara lihat yang bagian kirinya Koko, di sini adalah orang yang clear of the mist. Tidak ada kabut di sekeliling hidupnya. Dan saudara bisa bedakan dengan sangat jelas. Orang yang penuh dengan kabut hidupnya, dia tidak bisa lihat bahkan semeter pun dari perjalanannya dia tidak bisa lihat. Tetapi orang yang hidupnya clear of the mist, dia bisa lihat sampai ke depan, dia bisa lihat gunungnya, dia bisa lihat jalannya, dia bisa lihat tujuannya. Kalau hidup saudara penuh dengan kepanikan, Koko anggapan kabut itu sebuah kepanikan ya. Kepanikan, fake peace yang Koko jelaskan tadi. Kalau hidup saudara kelilingi dengan hal-hal yang seperti ini. Tidak heran kalau dalam beberapa waktu saudara akan tabrakan, akan kecelakaan, akan jatuh kembali. Kenapa? Karena saudara hanya melihat semeter, 2 meter, saudara gak bisa lihat ke depan. Dan sangat rawan bagi pengemudi yang di sebelah sini untuk kecelakaan. Begitu pula hidup saudara. Sangat rawan hidup saudara kalau hidup saudara dikelilingi dengan pikiran-pikiran yang palsu, saudara ya, dengan pertemanan-pertemanan yang palsu, dengan damai sejahtera yang palsu, dengan kata-kata yang palsu, dengan hidup yang palsu, semua akan sangat-sangat susah. Saudara gak akan bisa lihat apa rencana Tuhan 5 tahun ke depan, apa rencana Tuhan 10 tahun ke depan. Saudara gak akan bisa lihat dengan jelas. Kenapa? Karena semua dalam hidup saudara itu palsu. Dan ini adalah sebuah, ya Koko bisa bilang ini adalah sebuah teguran. Buat Koko juga secara pribadi. Tahukah saudara, sebelum Koko mempresentasikan atau mempreach, mengkhotbahkan akan hal ini. Sebelum Koko sendiri mengkhotbahkan, Koko dulu dikoreksi oleh Tuhan. Koko dulu dicek oleh Tuhan. Sudah hidupi enggak? Kamu juga seperti itu enggak? Kalau saya seperti itu, saya orang paling pertama yang harus minta maaf di hadapan Tuhan. Kalau saya juga hidup sebagai orang yang fake, orang yang palsu, orang yang suka hidup dalam ketidakcocokan sesuai dengan firman Allah. Saya menjadi orang yang pertama yang harus dikoreksi oleh Allah. Dan begitu pun kita. Dan saya rasa tidak ada satu orang pun yang mau hidup dalam kabut. Dan Koko list di sini ada beberapa contoh-contoh kabut yang kurang lebih ya, yang bisa mengkabuti hidup kita. Yang paling pertama itu adalah kekhawatiran. Yang kedua itu ada terburu-buru ya, kalau saudara lihat gambarnya di atas. Yang ketiga adalah orang yang suka berbohong. Yang keempat orang yang membandingkan diri. Yang kelima adalah orang yang bergantung kepada manusia. Ini adalah contoh-contoh kabut dalam hidup kita. Kalau saudara khawatir, saudara in panic, saudara nggak akan bisa melihat janji Tuhan. Kalau saudara sedang terburu-buru, seperti orang ada deadline, saudara sedang mendahului rencana Tuhan. Kenapa? Karena rencana Tuhan dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Betul tidak? Kalau saudara terburu-buru, mau cepat-cepat menikah, mau cepat-cepat bikin bisnis, yang belum ada modal malah pinjol. Saudara yang jadinya menguntungkan malah tidak menguntungkan. Kenapa? Karena saudara belum sampai di sana, saudara paksakan dirimu. Harus ngutang dan lain segala macam. Makanya Koko sampai hari ini, Koko bisa nyatakan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan kalian semua dan di atas mimbar yang kudus ini. Selama Koko berbisnis, selama Koko pemegang bisnis, tidak ada 1 rupiah pun, sepeser $0,001 pun yang Koko pinjam di bank. Tidak ada. Untuk usahanya Koko, never, tidak pernah.
Kenapa? Karena koko tahu kalau itu adalah milikku, Tuhan akan berikan. Kalau itu adalah bisnis yang Tuhan mau berikan, pasti Tuhan sediakan uangnya. Tidak pernah. Saudara bisa tanya beberapa tim yang bekerja sama dengan Koko. Teman-teman, ada nggak Koko Ivan ada pinjam uang di bank? Mereka akan mengatakan hal yang sama. Karena Koko hidupi. Kalau memang belum saatnya untuk saya beli itu rumah, saya nggak akan paksa. Kalau belum saatnya saya beli itu mobil, saya nggak akan paksa. Kalau belum saatnya saya bikin itu bisnis, saya nggak akan paksa. Karena Koko percaya waktu Tuhan yang terbaik. Makanya kadang-kadang kalau kita terlalu terburu-buru, kita bisa jatuh di dalam kabut yang seperti Koko ceritakan tadi. Dan juga yang berbohong. Koko sudah jelaskan ya. Kalau saudara berbohong, saudara bohong enak keluarnya gampang ya. Bohong kiri, bohong kanan. Kelihatannya seru kalau berbohong. Tapi percayalah orang yang berbohong, dia pulang di rumah, dia sendiri, dia akan stres dan tidak punya damai sejahtera. Betul tidak? Saudara pernah, kalau saudara penasaran rasanya gimana berbohong, coba bohong 1 kali, ya. Coba bohong 1 kali, and then saudara rasakan, oh ini ya rasanya. Tapi I'm pretty sure kita semua pernah berbohong dan rasanya itu tidak enak, betul tidak? Lebih baik saudara jujur. Koko selalu ngomong dalam tim, dalam leader-leader semua, dalam orang-orang yang bersama dengan Koko yang cukup dekat. Saya selalu bilang seperti ini, guys, kalau kalian buat salah mending jujur. Kenapa? Satu hal alasannya, bukan untuk Koko marah, tidak. Ketahuilah kalau kalian bohong, sebenarnya kita yang dibohongi itu tahu. Coba kita cerna sedikit ya. Ketika kalian berbohong, anggaplah contoh Koko bohong kepada Cece. Suatu saat, cepat atau lambat, atau mungkin detik itu ketika saudara bohong, itu orang yang saudara bohongi sebenarnya sudah tahu saudara bohong. Saudara bisa paham maksud Koko? Ada amin? Sebenarnya orang di dunia ini tidak ada yang sekarang cukup bodoh. Koko mau bilang, cukup bodoh untuk makan mentah-mentah sebuah kebohongan. Tidak ada. Saudara mau pintar bagaimana berbohong, saudara mau pintar bagaimana edit-edit, saudara mau pakai AI manapun, saudara mau pakai ChatGPT, apa-apa, Gemini dan lain sebagainya, saudara mau bayar AI paling mahal, percayalah. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk dibohongi sekarang. Trust me. Sekarang lambat laun, kalaupun tidak ketahuan, saudara sudah salah di mata Tuhan. Makanya Koko bilang hari ini, daripada kalian membawa itu beban, sesuatu beban yang tidak perlu saudara pikul sebenarnya. Karena kebohongan itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saudara punya keberanian untuk berkata jujur. Saudara think about it, saudara coba pikirkan. Konsekuensinya kalau saudara bohong itu sebenarnya lebih parah daripada konsekuensinya kalau saudara jujur. Kalau saudara mungkin berbuat salah and then saudara jujur, mungkin orang cuma marah saudara 1 hari. Maybe, mungkin paling lama 2 minggu. Mungkin paling lama sebulan. Kalau pacaran mungkin paling lama 2 bulan ngambek. Tapi think about it, kalau saudara bohong terus menerus jadi kebiasaan. Saudara, satu hal yang akan terjadi adalah orang tidak akan percaya lagi kepada saudara. Dan ketika orang tidak percaya kepada saudara, favormu terpotong, berkatmu terpotong, pertemananmu terpotong, tidak dikasih pelayanan, tidak dicintai sama Tuhan, mungkin tidak dikasih lagi kepercayaan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan tetap cintai saudara, Koko koreksi, mungkin Tuhan tetap cintai saudara, tapi Tuhan tidak akan memberikan lagi talenta yang lebih banyak karena saudara sudah bohong. Think about it. Saudara, Koko saya mau kasbon bayar uang kuliah. And then, okay, mungkin Koko kasih pinjam. Sebagai contoh aja ya, nggak ada terjadi di sini. Dan kemudian kalian pakai judol misalnya, judi online. Atau kalian pakai makan-makan, atau kalian pakai foya-foya, beli kue, beli Popmart, beli tiket konser mungkin. I don't know. For example, kalau ada yang tercolek ya puji Tuhan. Tiket konser mungkin, kalian beli baju baru mungkin yang seharusnya tidak perlu. Baju baru di rumah masih ada 4, beli lagi, yang penting ada uang harus habis. And then saudara berkata, Koko saya mau bayar uang kuliah. Mungkin Koko tidak tahu.
Mungkin Koko tidak tahu. Tapi ada satu mata yang maha tahu. Dan saudara harus tahu, lebih takutlah kepada satu mata itu daripada mata yang ini. Lebih takutlah kepada mata yang di atas daripada mata-matanya manusia. So please, jangan korbankan damai sejahteramu dengan sebuah kebohongan. Jangan korbankan damai sejahtera yang saudara tahu itu damai sejahtera betapa mahal. Damai sejahtera itu bisa bikin orang bunuh diri kalau tidak ada punya damai sejahtera. Betul tidak? Saudara, kalau orang tidak punya damai sejahtera, orang bisa kembali ke narkoba, orang bisa main clubbing, orang bisa minum, orang bisa rokok. Itu kenapa? The absence of peace. Ketidakadaan dari damai sejahtera. Jadi jangan saudara pikir, damai sejahtera. Saudara bisa gila kalau tidak punya peace. Orang-orang yang di jalanan, orang-orang yang kehilangan mentalnya, itu kenapa? Orang-orang yang tidak punya damai sejahtera. Jadi jangan anggap enteng. Mungkin tidak apa-apa kok bohong sekali, bohong 2 kali. Saudara tumpuk terus. Dari umur 20 bohong terus, tumpuk terus, itu masalah. By the time saudara 30 gila tiba-tiba. Who knows? Makanya Koko bilang stop hari ini, bertobat. Mungkin pengajarannya Koko agak keras. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu saudara makan dan saudara telan supaya saudara berubah. Amin. Dan pentingnya kita juga untuk tidak membandingkan diri. Si A punya Popmart lengkap, saya belum. Alangkah baiknya saya kasbon untuk beli Popmart. Saudara bertobat. Si A punya baju baru, si A punya dress baru, si B punya earphone monitor baru, si Cici Sela punya earphone monitor mengkilap-mengkilap. Saya juga harus beli. Sekarang saya manifestasi, itu semua pembenaran diri sendiri. Hal yang tidak perlu. Saudara, kalau saudara punya berkat ya beli. Tapi kalau saudara harus berutang, pinjol dan lain segala macam untuk hidupi hal seperti itu, saudara tidak perlu. Itu namanya membodohi diri sendiri. Saudara sedang menjerumuskan dirimu dalam lubang. Adakah orang yang mau dengan sengaja masuk ke dalam lubang? Saya rasa tidak ada. Dan saudara tahu apa lubang ini? Lubang ini adalah pinjol, narkoba, minum-minuman, toxic relationship. Inilah lubang yang saudara harus hindari. Bukan lubang secara harafiah saja. Tetapi lubang secara roh, lubang secara mental. Saudara harus hindari juga. Ada amin? Terus kemudian yang kelima, yang terakhir, Koko mau cerita sedikit tentang bergantung kepada manusia. Saudara, ketika saudara bergantung kepada manusia, percayalah saudara akan dikecewakan. Itu hal yang pasti. Datang ke tempat ini, Koko mau katakan di hadapan mimbar Tuhan yang kudus ini. Datang ke RPC, saudara, jangan pernah dengan motivasi mau dilihat oleh manusia, please. Datang ke tempat ini, datanglah dengan sebuah motivasi bahwa Tuhan, saya mau ketemu Engkau, saya mau menyembah, saya mau belajar akan firman, saya mau makan firman. Doesn't matter siapapun yang khotbah, saya mau belajar dengan hati yang besar. Itu namanya orang yang mau bertumbuh. Kalau saudara cuma datang, sorry to say, kok harus bilang ini di hadapan mimbar supaya tidak ada satu orang pun yang ditinggikan di tempat ini kecuali Tuhan. Jangan pernah datang ke tempat ini karena kalian lihat Koko, no. Please, jangan kalian datang ke tempat ini karena lihat HOGL-nya kalian atau lihat mentornya kalian. Manusia itu tidak penting. Datang ke tempat ini sungguh-sungguh dengan harapan Tuhan, aku mau dikoreksi dan aku mau belajar dan aku mau berubah. Ada amin? Senggol kiri kanannya berubah. Dan jangan gantungkan hidupmu dalam manusia. Kalau saudara belum ada pekerjaan, cari Tuhan. Kalau saudara ada masalah, cari Tuhan. Jangan ada orang iming-imingkan saudara mau selesaikan masalah saudara, saudara tidak selesai masalahnya, saudara gila, saudara kecewa. Jangan. Makanya Koko bilang, gantungkan dirimu kepada Tuhan. Sebelum Koko pindah ke poin yang kedua, Koko punya sebuah quotes yang Koko tulis di sini, don't fake your own peace. Saudara tidak perlu hidup palsu. Hidup palsu itu tidak enak. Hidup palsu itu paling tidak enak. Saudara datang ke tempat ini tersenyum, saudara pulang, saudara marah-marah dan lain segala macam. Tidak enak. Lebih enak apa? Lebih enak hidup apa adanya. Hidup sesuai dengan kemampuan.
Alkitab berkata Roma tadi, jangan pikirkan hal-hal yang melampaui apa yang kamu pikir, apa yang dapat kamu pikirkan. Jangan lampaui apa yang Tuhan sudah rencanakan. Tidak usah terburu-buru, tidak usah being fake untuk dapat teman A, teman B dan lain segala macam, tidak penting. Yang kedua, patience atau kesabaran. Saudara, ini juga penting. Kenapa? Yang Koko bilang tadi, kalau orang ngambek, orang marah, ini paling kentara. Saudara, ketahuilah, astaga ya Tuhan. Am I allowed to say this? Tapi saya mau bilang, kalau kalian sedang pacaran, kalian berantem, pacaran satu sama lain, percayalah orang tahu. Kalau orang sedang pacaran, si A dan si B, dan si A dan si B ini berantem, kita bukan orang yang tidak tahu, kita tahu. Kita cuman minta Tuhan pengendalian diri, Tuhan. Berikan aku pengendalian diri untuk aku tidak ketawa. Berikan aku pengendalian diri untuk tidak jatuh giginya ini. Percayalah, itu orang tahu. Saudara perlu, makanya saya bilang, makanya kok bilang, hiduplah tidak usah palsu, please. People will know, orang akan tahu. Dan kalau saudara tidak punya kesabaran menghadapi pacar saudara atau kekasih saudara, terus kemudian saudara berantem dan lain segala macam, mojok kiri, mojok kanan. Saudara, kau akan kehilangan favormu, kau akan kehilangan jalan-jalanmu dalam Tuhan. Karena saudara tidak memberikan buah roh kesabaran kepada orang untuk dinikmati. Ada amin. Terutama kita para laki-laki. Sabarlah hadapi pasangan-pasanganmu. Ada amin laki-laki? Yang belum rasakan, kalian akan rasakan nanti. Yang sudah rasakan, lebih sabar lagi. Yang perempuan, jangan uji kesabaran pasanganmu. Ada orang yang sabar, tapi suka diuji. Nah, saudara hadapi nanti. Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Orang yang sabar. Tetapi siapa yang membesarkan apa? Kebodohannya. Dikatakan bahwa kalau orang yang sabar membesarkan pengertiannya. Kata terjemahan lainnya, his wisdom increase. Ketika kau sabar, wisdommu itu, hikmatmu itu bertambah. Tetapi kalau kau tidak sabar, yang menanti saudara di depan pintu adalah kebodohan. Makanya kau bilang tadi, ada orang ya, ceritanya contoh seperti ini. Ingat gak ada beberapa cerita yang sempat viral di media sosial, di TikTok mungkin 3-5 bulan yang lalu. Ada orang datang ke resto, kemudian dia marah-marah, mana makananku dan lain-lain segala macam. Kenapa saya seperti ini? Dia viralkan restoran ini dan lain segala macam. Ternyata dia cuman gimmick. Dikasih ditunjukkan CCTV bahwa makanannya cuma keluar dalam 10 menit dan lain segala macam. Sehingga orang ini langsung di blacklist dan kemudian diviralkan orang ini bahwa ini orang adalah food blogger penipu dan lain segala macam. Akhirnya dia menutup berkatnya, dia menutup nafkahnya, dia menutup nama baiknya. Dan akhirnya dia sudah tidak mau lagi diundang oleh orang, bahkan di blacklist di mana-mana. Saudara pernah dengar orang yang marah, saudara mungkin ya, kalau saudara ke airport biasa delay, kalau saudara pernah lihat, kalau saudara lagi duduk, tiba-tiba ada suara ting ning ning ning, penerbangan Anda di delay dalam 2 jam. Saudara percayalah, pasti dalam 200 penumpang ada satu orang yang tiba-tiba berdiri, pukul meja. Kenapa ini semua begini? Kenapa? Kamu ini gini. At the end saudara? Dia diusir keluar, tidak naik terbang. Dikembalikan uangnya pun tidak, dapat malu iya. Saudara bisa lihat buah kesabaran yang seharusnya. Kalau orang tidak bisa sabar, tidak bisa kontrol emosinya, yang dia dapatkan hanyalah malu. Betul tidak?
yang dia dapatkan adalah kejatuhannya sendiri. Makanya penting sekali ya dalam segala situasi kontrol emosi saudara. Kontrol emosi saudara. Suatu kali ada sebuah cerita ya, ini cerita, kok nggak tahu ini cerita lucu atau cerita kasihan ya. Suatu kali ada orang naik motor, naik mobil, berjalan ke luar kota. Nah motor ini dengan tidak sengaja maju ke depan, tidak sengaja menyenggol sedikit dari mobil ini. Oke. Nah mobil ini akhirnya turun, yang motor ini sudah berkata, minta maaf Pak, saya tidak sengaja dan lain segala macam. Karena ini perjalanan luar kota, jalanannya bengkok-bengkok, ada lubangnya dan lain segala macam. Pas dia mau belok, tak kena bannya ke mobilnya sedikit. And then kemudian yang punya mobil karena merasa lebih kaya, dia turun, dia banting mobil motornya ini, kasihan orang. Dia marah-marah, dia hancurkan motornya, dia pokoknya diobrak-abrik, kasihan ini orang punya motor. Tahu-tahu tiba-tiba saudara, ada orang lewat. Ternyata siapa saudara? Keluarganya polisi. Keluarganya lewat saudara. Kenapa? Iya Pak, ini kasih kena mobilku sedikit lecet. Oke, kau salah bayar 2 juta perbaikan lecet mobil. Kau karena sudah kasih rusak mobilnya kau bayar 50 juta. Saudara, akhirnya apa yang harusnya cuma lecet 2 juta. Jadinya dia rugi 50 juta karena rusakkan mobilnya orang dan dipelanggarkan hampir mau masuk penjara, disuruh bayar 50 juta. Itulah buah kesabaran namanya, buah ketidaksabaran namanya apa? Kebodohan. Seandainya dia mau sabar, dia berkata bahwa iya ya, sudahlah kita tanggung bersama, mungkin 2 juta kamu bayar cicil atau apa dan lain segala macam, mungkin akan terselesaikan dengan baik. Tapi karena dia emosi sebegitu rupa, saudara ya, dia hancurkan motornya itu orang, akhirnya itu orang dari rugi 2 juta jadi rugi 50 juta. Ada juga orang yang saudara pernah, banyak cerita-cerita seperti ini saudara. Ya, banyak sekali berkeliaran di sosial media. Orang-orang yang tidak punya panjang sabar adalah orang-orang yang menjatuhkan dirinya sendiri. Dan kok berdoa, di RPC kita belajar untuk buah kita dinikmati, kita boleh lebih sabar. Katakan amin. Quotes of the day, satu quotes lagi. Patience is not simply how we wait, it's how we behave while waiting. Oke, di sini kok tulis bahwa kesabaran bukan mengenai saja menunggu, tetapi bagaimana kita bersikap saat kita menunggu. Saat kita menunggu, apakah kita marah-marah, kita bongkar-bongkar barang, atau kita pukul temannya kita, atau kita ngomong sembarang, kita bicara kotor dan lain segala macam. Atau kita mau menjadi orang yang penuh dengan cool spirit, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesabaran, agar buahnya orang lain bisa nikmati. Ataukah kita mau menjadi orang-orang yang seperti tadi Koko jelaskan, orang yang pemarah, orang yang buat dirinya sendiri malu, orang yang buat dirinya sendiri jatuh. Koko berharap tidak ada satu orang pun di tempat ini yang mau seperti itu. Ada amin? Dan buah kesabaran ini saudara ya, tidak ada cara lain selain saudara harus latih. Katakan samping kiri katanya, kita harus latih. Buah kesabaran, Koko tidak bisa tumpang tangan di atas kepala saudara dan tiba-tiba saudara jadi orang yang sabar, tidak bisa. Buah ini saudara harus senantiasa latih. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Makanya dari itu quotes of the day Koko yang terakhir adalah Allah bisa karena biasa. Oke? Biasakan punya hati yang besar, biasakan punya hati yang sabar, biasakan punya hati yang luas, biasakan untuk berkata jujur, biasakan untuk berkata hal-hal yang positif, biasakan untuk tidak bergosip dan lain segala macam. Biasakan untuk tidak berbohong. Karena Koko tahu satu hal, yaitu Allah bisa karena biasa. Kalau saudara tidak bisa, artinya saudara belum membiasakan diri. Maka dari itu Koko bilang, biasakan dirimu untuk berkata jujur. Biasakan dirimu untuk tidak berbohong. Biasakan dirimu untuk bekerja dengan integritas. Dan banyak-banyak lain dan segala macam. Ada amin? Dan Koko berharap kalau kita manifest akan firman ini dan kita tekuni dan kita hidupi, hidup kita akan menjadi orang yang berbuah-buah. Amin? Koko jemput kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
Koko berdoa mulai dari hari ini kita menjadi orang yang penuh dengan pengertian. Kita menjadi orang yang bertumbuh, berbuah. Dan terlebih lagi kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, esensi dari buah-buah roh adalah untuk buah saudara dinikmati oleh orang lain. Tidak ada pohon yang berbuah untuk dirinya sendiri, tidak ada. Pohon itu berbuah untuk menjadi berkat kepada siapapun yang makan buahnya. Maka dari itu boleh enggak orang-orang makan buah damai sejahtera saudara, buah kesabaran saudara, buah kasih saudara, buah sukacita saudara yang kita sudah bahas minggu lalu. Ataukah orang dapati buah-buah yang kecut, buah-buah yang pahit, buah-buah yang tidak matang. Nah, Koko berdoa kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan hidupnya kita secara sadar untuk selalu berbuah. Amin. Kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu. Mari sama-sama angkat tangan Tuhan di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah Yes, Lord. dimengerti. Lewati. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Tekad saya one more time. terbaik. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi angkat tangan di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Thank you Jesus. Walau kadang tak mudah dimengerti.
on RPC. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi RPC, come on. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan Kau bersama dengan kami. Bapak, biarlah firman yang sudah kami dengar boleh masuk di hati kami, termaterai Tuhan, tertanam, bertumbuh dan berbuah dengan sangat lebat. Terima kasih ya Bapak, kami sudah selesai untuk belajar. Kiranya Roh Kudus Engkau tetap bicara dalam hati kami sepanjang minggu Tuhan, setiap hari. Teruslah berbicara dalam hati kami. Ajar kami semakin dekat, ajar kami semakin dalam dan semakin mengerti isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama yang percaya katakan. Amin. Amin. Shalom RPC. Wah, kurang semangat nih. Sekali lagi, Shalom RPC. Wow, puji Tuhan. Siapa malam hari ini terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan? Boleh lambaikan tangannya. Wow, puji Tuhan. Wah, sepertinya malam hari ini kita kedatangan teman baru nih. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama dengan RPC, RPC mengucapkan welcome to RPC. Dan teman-teman, di RPC menyediakan wadah bagi kita semua untuk berfellowship, bertumbuh bersama, dan terlebih dekat kepada Tuhan. Yaitu Komsel yang dinamakan Heart of God yang diadakan setiap minggu di beberapa tempat. Dan di waktu yang berbeda. Teman-teman boleh melihat HOG-nya di atas sebelah sini. Nah, ini dia HOG yang ada di RPC. Dan sepekan terakhir kita dapat penambahan 4 HOG baru. Ada HOG Grace bersama dengan Kakak Olin. Ada HOG Favor bersama dengan Kakak Iki. Dan HOG Faithful bersama dengan Kakak Amel. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang memiliki pasangan atau yang sudah menikah dan yang sudah memiliki keluarga, RPC menyediakan wadah bagi kita semua untuk yang sudah berkeluarga, yaitu HOG Keluarga yang dinamakan HOG Kingdom bersama dengan Cece Feby. Dan bagi teman-teman yang pengen bergabung bersama dengan HOG, boleh menghubungi nomor admin RPC by WhatsApp yang telah tertera di layar. Dan bagi teman-teman yang anaknya anak sosmed banget, anak Instagramable banget, RPC memiliki akun Instagram yaitu @royalpriestday. Jangan lupa di follow. Dan yang spesial bagi kita semua, di minggu depan kita spesial dilayani oleh
Jason Irwan. Dan beliau merupakan singer, komposer, dan songwriter. Jadi bagi teman-teman, yuk sama-sama kita ajak teman kita, tetangga kita, siapapun itu minggu depan, kita belajar sama-sama dekat dengan Tuhan melalui beliau. Dan bagi teman-teman yang pengen bergabung bersama dengan RPC di minggu depan, namun terhalang dengan kendaraan, jangan khawatir, karena RPC menyediakan RPC Transport dan boleh menghubungi nomor Kakak Max yang telah tertera di layar. Dan bagi teman-teman yang ingin melayani Tuhan melalui bersama dengan RPC, RPC sangat terbuka bagi teman-teman semua. Ada kreatif, MC, transportasi, service management, dan usher. Boleh menghubungi nomor kakak-kakak yang telah tertera di layar. Dan RPC juga menyediakan kotak taburan bagi teman-teman yang pengen menabur atau ingin mendukung kegerakan tentang RPC. Dan RPC juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Helena dari HOG Mercy dan Jennifer dari HOG Mercy dan yang terakhir Amelia dari HOG Hope. Tuhan Yesus memberkati. Dan info bagi kita semua, RPC masih membuka kelas baptisan bagi teman-teman yang ingin baptis. Boleh menghubungi Koko Marco, silakan Koko Marco boleh berdiri. Demikian seputar tentang RPC, Tuhan Yesus memberkati. Yuk Koko jemput kita bangkit berdiri. Minggu depan kita akan kedatangan tamu, Jason Irwan. Ternyata yang selama ini Koko nyanyikan lagunya itu dia yang bikin, dia yang ciptakan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi apa. Ternyata dia yang bikin. Dan Koko berdoa dan berharap kita semua hadir, bawa teman, bawa keluarga, bawa sahabat, bawa pacar. Kita sama-sama makan dari kesaksiannya, kita sama-sama makan dari apa yang dia mau sampaikan untuk kita. Supaya kita juga bertumbuh menjadi orang yang hebat, amin. Siapa tahu ke depan ada yang bisa jadi calon WL, calon komposer, calon songwriter, I don't know. Dan Koko berdoa kita sungguh-sungguh belajar minggu depan. Ada amin? Yuk kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa, malam hari ini kami percaya Tuhan, Kau sedang memberkati setiap kami. Pakai hidup kami Tuhan, bawa hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, biarlah apapun yang kami sudah dengar malam hari ini boleh termaterai, boleh tertanam dan berbuah lebat dalam hidup kami. Bapak, kami percaya Tuhan, biarlah berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub dan Israel boleh turun atas hidup kami ya Bapak. Dan kiranya apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami Tuhan, tidak ada satupun yang gagal, tetapi semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati kuliah kami, pekerjaan kami, sekolah kami, keluarga kami. Dimanapun kami berjalan Tuhan, Engkau menuntun kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah apapun yang kami sentuh, Engkau perbuat besar, beruntung dan berhasil. Dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami kembali serahkan hidup kami. Engkau yang ambil alih dan biarlah Engkau yang tuntun Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama RPC teriakan.